Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana akan mempresentasikan tentang manajemen strategik, yaitu analisis eksternal. Sebelum memulai presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu saya sendiri, Bilqis Safra Fadilah, ada Putri Rahel, Vicky Riana, Fani Widiadini, Oscar De La Hoya, Dewi Sawitri, dan terakhir Uci Pangestuti. Baiklah, kita mulai presentasi kelompok 5, yaitu tentang definisi analisis eksternal. Ada dua bagian atau level. Yang pertama, analisis lingkungan jauh atau disebut juga dengan lingkungan makro yang mempengaruhi semua perusahaan. Dan yang kedua, ada analisis industri dekat atau disebut juga dengan analisis mikro yang jauh lebih spesifik. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal yang mutlak yang harus ditelah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, ada jumlah dari faktor yang berpengaruh tidak konstan, melainkan selalu berubah-ubah. Yang kedua, intensitas dampaknya beraneka ragam. Yang ketiga, faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, betapapun cermatnya analisis WOT yang dilakukan. Dan yang terakhir, ada kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Selanjutnya, ada manfaat analisis eksternal. Ada beberapa manfaat analisis eksternal. Yang pertama yaitu meningkatkan kewaspadaan manajerial atas perubahan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konteks di mana industri dan pasar berfungsi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman pengaturan multinasional. Yang keempat, memperbaiki keputusan sumber daya alokasi. Yang kelima, memfasilitasi manajemen risiko. Yang keenam, memfokuskan perhatian ke pengaruh utama pada perubahan strategi. Dan yang ketujuh, bertindak sebagai sistem peringatan dini. Lingkungan eksternal atau makro. Lingkungan makro mewakili kekuatan yang mempengaruhi semua perusahaan di semua industri. Faktor eksternal tersebut dikatakan jauh karena bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional perusahaan, namun memiliki dampak terhadap proses manajerial dan operasional organisasi. Ada berbagai sugesti mengenai bagaimana mendefinisikan bagian-bagian lingkungan untuk memahaminya secara mendalam. Ada masalah umum seperti pengaruh politik, sosial, ekonomi, dan teknologi, atau bisa disebut faktor the PES, politik, ekonomi, sosial, teknologi, yang meliputi 1. PESTEL, memisahkan hukum dari aktivitas politik dan menambahkan lingkungan. 2. STIP-V, menambahkan nilai atau etika. 3. SPAN, menambahkan lingkungan alam. PES Analysis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko. Secara lebih rinci, aspek lingkungan makro adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor politik. Faktor pertama yang dievaluasi melalui PESTEL Analysis adalah faktor politik. Faktor ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada perusahaan dan brand. Menurut Oxford College of Marketing, ini mencakup analisis mengenai kebijakan politik dan stabilitas serta kebijakan perdagangan, fiskal, dan perpajakan. Faktor politik bekerja pada 3 tingkat, supranasional, misalnya UI, nasional, dan subnasional atau lokal. Bidang aktif pemerintah meliputi kebijakan pada kesehatan, pengangguran, nilai tukar, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pekerjaan pemerintah dan sektor publik pada umumnya, kebijakan fiskal pada perpajakan, instansi pemerintah yang mengatur pencemaran, persaingan, dan hubungan industrial, dan terakhir berbagai jenis hukum seperti yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan atau keselamatan karyawan di tempat kerja atau yang berkaitan dengan perlindungan pelanggan. Kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi mengacu pada semua variabel ekonomi utama yang sering dikaitkan dengan tindakan politik seperti pertama, produk domestik bruto, pertumbuhan, inflasi, suku bunga pinjaman bank sentral, nilai tukar mata uang, pajak fiskal pada perusahaan dan individu, masalah regional seperti proses pertanahan dan tingkat tenaga kerja,
distribusi imbalan ekonomi di masyarakat, kebebasan untuk memindahkan uang, bursa saham, dan pasar uang. Faktor-faktor ini memiliki dampak jangka panjang langsung atau tidak langsung pada brand. Faktor ini juga akan mempengaruhi daya beli konsumen. Smart Insight menyebut bahwa lingkungan ekonomi yang cocok dengan brand dapat dinilai melalui demografis tertentu hingga pada tingkat nasional. Selain itu, perubahan ekonomi dapat mempengaruhi model permintaan atau penawaran produk. Akibatnya, hal itu juga mempengaruhi caramu menentukan harga produk dan layanan. Faktor sosial. Faktor sosial mengacu kepada sikap nilai dan selera kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, termasuk etnis minoritas, budaya, demografi, dan struktur sosial. Ini mempengaruhi faktor ekonomi dan semakin penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor di atas. Tidak hanya di tingkat domestik atau nasional, tetapi juga di tingkat global ketika perusahaan ingin menginternasionalkan kegiatan mereka. Faktor sosial ini sangat penting jika kita ingin menargetkan produk pada karakteristik pelanggan tertentu. Selain itu juga, faktor ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja lokal dan kesediaannya untuk bekerja dalam kondisi tertentu. Yang keempat adalah faktor teknologi. Faktor ini bisa internal dan eksternal. Organisasi menggunakan teknologi, bukan perangkat keras, tetapi juga perangkat lunak seperti mengontrol kualitas dan menghasilkan produk layanan pada kompleksitas yang berbeda-beda, termasuk barang dan jasa, proses produksi, informasi dan komunikasi, transportasi dan distribusi, dan lain-lain. Faktor ini dapat mempengaruhi keputusan memasuki atau tidak memasuki industri tertentu, meluncurkan atau tidak meluncurkan produk tertentu, atau melakukan aktivitas produk di luar negeri. Dengan mengetahui apa yang terjadi pada segi teknologi, kita dapat mempertimbangkan perusahaan untuk lebih efektif dalam mengalokasikan dana untuk pengembangan teknologi yang berhubungan dengan produksi. Yang kelima adalah faktor hukum. Faktor ini mungkin memiliki beberapa tumpang tindih dengan faktor politik, namun yang termasuk dalam faktor ini adalah UUD yang lebih spesifik, seperti UUD Ketenagakerjaan, UUD Perlindungan Konsumen, UUD Hak Cipta dan Paten, serta UUD Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kita juga perlu mengetahui apa yang legal, apa yang tidak legal, agar produksi dan penjualan dapat berjalan sukses dengan sesuai etika yang ada. Jika produk yang dipasarkan secara global ini menjadi sangat rumit, karena setiap negara memiliki perangkat aturan atau regulasinya sendiri. Selain itu juga, kita perlu mengetahui potensi perubahan dalam UUD dan dampaknya terhadap bisnis di masa mendatang. Yang keenam adalah faktor lingkungan. Faktor ini sangat penting karena meningkatnya kelangkaan bahan baku, target populasi, dan target jejak karbon yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini termasuk aspek ekologi dan lingkungan, seperti cuaca, iklim, penyeimbangan lingkungan, dan perubahan iklim yang terutama dapat mempengaruhi industri. Selain itu, tumbuhnya kesadaran akan potensi dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan produk yang ditawarkan. Hal ini dapat kita gunakan untuk menyusun strategi Corporate Social Responsibility atau CSR yang tepat dan berkelanjutan. Cara untuk menggunakan metode analisis. 1. Memilah faktor lingkungan makro untuk mengetahui perbuahan aktual atau potensial dalam faktor PEST. Kedua, menilai pentingnya perubahan untuk pasar, industri, dan bisnis. Ketiga, menganalisis setiap perubahan yang relevan secara mendetail dan hubungan di antara mereka. Keempat, menilai dampak potensial dari perubahan pada pasar, industri, dan bisnis. Lingkungan dekat. Lingkungan dekat, faktor lingkungan eksternal yang dekat mempunyai dampak langsung pada operasionalisasi berbagai strategi dan kebijaksanaan suatu perusahaan. Kaitan erat tersebut bukan hanya karena adanya suasana kompetitif dalam suatu usaha, akan tetapi juga berkaitan dengan peluang yang dapat dimanfaatkan, khususnya dalam perolehan sumber dana dan sumber daya yang diperlukan dan dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Selain itu,
Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dekat pada umumnya dapat dikendalikan atau paling sedikit dipengaruhi oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis industri atau lingkungan kompetitif dari Porter pada tahun 1980 mengemukakan model lingkungan kompetitif Five Forces-nya. Michael Porter juga dikenal sebagai bapak strategi bisnis modern. Analisis 5 kekuatan Porter atau Porter Five Force Analysis ini merupakan salah satu analisis yang sering digunakan dalam manajemen strategi sebuah perusahaan. Metode ini berfungsi menganalisis pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan. Dalam metode 5 forces ini, sebuah industri disebut tidak menarik jika kombinasi 5 forces berpotensi menurunkan profitabilitas suatu organisasi. Sebaiknya, industri disebut menarik jika kombinasinya menunjukkan profitabilitas yang menjanjikan. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan mengenai 5 Porter Analysis. Seperti namanya, analisis ini menggunakan 5 kekuatan yang digunakan dalam dunia industri untuk menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri. Berikut ini adalah kelima kekuatan tersebut menurut Michael Porter. Yang pertama, hambatan untuk masuk. Termasuk faktor-faktor seperti persyaratan modal, skala ekonomi, produk diferensiasi, biaya peralihan, identitas merek, akses ke saluran distribusi, dan ancaman pembalasan. Semakin tinggi hambatan untuk masuk, maka semakin tinggi pula potensi profitabilitas perusahaan dalam suatu industri. Di sini ada beberapa hambatan bagi para pendatang baru. Di antaranya adalah memerlukan dana atau modal yang tinggi, teknologi yang tinggi, hak paten merek dagang, ekonomi, loyalitas pelanggan, dan peraturan pemerintah. Yang kedua, hambatan produk pengganti. Hambatan atau ancaman ini terjadi ketika pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang lebih rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang ada di pasaran akan semakin menguntungkan bagi perusahaan kita. Yang ketiga, persaingan kompetitif. Kekuatan ini adalah penentu utama. Perusahaan harus bersaing secara agresif agar bisa mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan kita akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kita kuat dan tingkat persaingan di pasar atau market yang sama tersebut adalah rendah. Persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyaknya pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama, adanya pemimpin industri yang kuat, jumlah pesaing atau tingkat konsentrasi, adanya hambatan dari luar, pentingnya biaya tetap dalam menentukan kapasitas, tingkat produk diferensiasi dan tingkat pertumbuhan industri, loyalitas pelanggan yang rendah, produk dapat dengan cepat digantikan, dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Di sini disebutkan faktor-faktor yang membuat adanya persaingan yang kuat dan intens, yaitu yang pertama, tidak adanya pemimpin industri. Kedua, banyaknya pesaing. Ketiga, biaya yang tinggi. Keempat, hambatan keluar yang tinggi. Kelima, hanya memiliki sedikit kesempatan untuk melakukan diferensiasi produk. Yang keenam, tingkat pertumbuhan yang lambat. Dan terakhir, memiliki kapasitas yang ekstra. 4. Kekuatan pemasok, di mana daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya, di mana dengan demikian keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Nah, sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, maka semakin tinggi pula keuntungan perusahaan tersebut.
Lalu daya tawar pemasok menjadi tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan, sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya, hanya terdapat sedikit bahan baku pengganti yang disediakan atau pemasok memonopoli bahan baku yang ada. Nah, ada beberapa faktor seperti pentingnya produk bagi pembeli, lalu yang biaya peralihan, tingkat konsentrasi pemasok ke suatu industri, dan kemampuan pemasok untuk memasuki suatu industri. Adapun kekuatan pemasok kemungkinan besar akan tinggi jika melebihi sedikit pemasok, lalu yang kedua biaya peralihan ke pemasok lain tinggi, lalu yang ketiga merek yang dimiliki oleh pemasok sangat kuat, lalu yang keempat adanya kemungkinan integrasi maju oleh pemasok, lalu yang kelima pelanggan pemasok sangat terfragmentasi sehingga daya tawar mereka rendah. 5. Kekuatan pembeli. Kekuatan ini menilai daya tawar atas kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen, di mana semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah atau kualitas produk yang lebih tinggi, atau semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen, maka harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan juga semakin rendah. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Daya tawar pembeli bergantung pada beberapa faktor, termasuk pengetahuan pembeli, ukuran pembelian, fungsi produk, tingkat konsentrasi pembeli dalam suatu industri, tingkat diferensiasi produk, dan kemampuan pembeli untuk memasuki industri. Adapun kemungkinan besar keinginan pembeli akan menjadi tinggi, yaitu antara lain 1. Adanya konsentrasi pembeli, lalu yang kedua adanya banyak operator kecil di bagian ini, lalu yang ketiga adanya sumber pasokan alternatif, lalu yang keempat membeli biaya material yang tinggi, lalu yang kelima adanya peralihan biaya yang rendah ke pemasok lain, lalu yang terakhir di mana ada ancaman integrasi mundur oleh pembeli. Ancaman substitusi penting karena dapat menyebabkan destabilisasi struktur industri dengan menawarkan produk yang bernilai lebih baik atau lebih bermanfaat kepada pelanggan. Bentuk-bentuk substitusi yaitu substitusi produk untuk produk, pergantian kebutuhan, substitusi umum, dan produk bukan kebutuhan. Penting untuk diketahui bahwa setiap industri akan memiliki ketertarikan yang unik dari kelima industri tersebut. Kekuatan dan daya tawar-menawar relatif dari masing-masing dari 5 kekuatan bersama-sama menentukan daya tarik atau profitabilitas keseluruhan dalam suatu industri. Pengkajian terhadap lingkungan di luar perusahaan dan usaha mawas diri memungkinkan orang untuk melihat kesempatan apa yang terbuka dalam berusaha. Misalnya, menentukan besarnya permintaan pasar, menentukan budidaya apa yang dikehendaki konsumen, dan menentukan beberapa harganya. Proses penentuan kesempatan berusaha dapat dilakukan dengan 5 hal berikut, yaitu identifikasi analisis masalah, forecast dan kumpulan data-data secara sistematis, lihat tujuan yang telah dibentuk sebelum ditentukan tujuan baru, mempertimbangkan kata hati nurani, dan mengambil resiko atau opportunity. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses identifikasi kesempatan berusaha. Kesempatan berusaha pada hakikatnya ditentukan situasi permintaan pasar. Hal ini perlu dianalisis. Dikumpulkan dan analisis secara sistematis segala informasi tentang pemakai terakhir dan organisasi yang melayani mereka, sehingga dapat ditentukan permintaan potensial di dalam pasar. Pasar dalam hal ini yaitu kelompok orang yang secara potensial mampu untuk membeli barang dan jasa. Hal ini dapat ditentukan dengan rumus D sama dengan F atau sigma orang yang masuk pasar. Kedua, forecast bertugas menentukan nilainya permintaan pasar. Forecast potensi pasar perlu diperhitungkan dengan cara
hasil proyeksi kecenderungan peningkatan intensif, banyaknya langganan, korelasi potensi dan penduduk, potensi dan income, potensi dan penjual eceran. Ancaman terhadap perusahaan. Ancaman dapat diperhitungkan oleh pemimpin, misalnya turunan permintaan, meningkatnya persaingan, perubahan teknologi. Resesi badan usaha dipengaruhi oleh 5 hal berikut, yaitu kurangnya mengusahakan diversifikasi produk, mode atau data yang terbatas, keterampilan dan pengetahuan pengusaha yang kurang memenuhi syarat, sarana produksi, pemasaran, dan lain-lain yang tidak memadai, serta sistem perizinan yang berliku-liku. Kesimpulannya, pada dasarnya faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Kedua elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun setiap pimpinan organisasi harus memahami secara mendalam kedua elemen tersebut, baik secara teori maupun kondisi realitas di lapangan. Opportunity atau peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam menentukan tujuannya. Dalam melakukan analisis terhadap faktor eksternal, pimpinan organisasi dapat menggunakan dua mode analisis, yaitu analisis makro dan analisis industri. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 tentang analisis eksternal. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.